Asini roham adihamu dohok dame na sian Tuhan di badama ta dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam parhorasan. Selamat berakhir pekan manginang, dan seperti biasa selamat mengerade. Besok kita akan memasuki minggu yang besar, minggu yang luar biasa, yaitu Parningodan Ari Hasa Saur Nitondi Parpadia. Dimanapun kita berada, doa kami Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan, Matius 14 ayat 14. Dung roh Yesus siani di ida mahala macai torop, jadi asima rohana mida nasida, di pamalu makana marsahid na dinasida. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Nama-nami gerakan kasih. Sungguh luar biasa jika kita bicara gerakan kasih. Sungguh luar biasa ketika hidup kita digerakkan oleh kasih. Sungguh luar biasa ketika tindakan kita, bantuan kita, pertolongan kita digerakkan oleh kasih, bukan gerakan yang asing-asing yang lain-lain ada yang mangin angade. Nandok naik ya supaya terlihat wow, keren dan lain sebagainya. Nah, di kisah ini Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan itu digerakkan oleh belas kasihan. Ini adalah bagian dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, di sini dikatakan jelas bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Sebelumnya, Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah dihukum mati. Dan setelah Yesus mendengar itu, dia pergi ke tempat yang sunyi. Seperti biasa, Yesus di sana berdoa sendirian. Dan setelah itu dia kembali dan dia melihat bahwa banyak orang yang besar jumlahnya mengikut dia, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, sekali lagi amanginan, gerakan kasih. Maka firman ini mengingatkan kita agar segala tindak tanduk kita digerakkan oleh belas kasihan. Bukan ya ada apanya, kan begitu. Tetapi apa adanya. Nah, ketika engkau melihat ada orang yang butuh bantuan, ada orang yang butuh pertolongan, ada orang susah, ada orang miskin, peminta-minta dan lain sebagainya, bantulah manginang sebisamu, semampumu. Dan semuanya itu digerakkan oleh rasa belas kasihan. Sebagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat orang banyak yang sakit itu, dia menyembuhkan mereka. Dan sebagaimana Allah Bapa mengasihi kita melalui anaknya sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena Bapa sangat-sangat mengasihi kita sehingga dia harus merelakan anaknya sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Di rumah, hendaklah kiranya pengajaran kita didasari oleh kasih, digerakkan oleh kasih. Di sekolah, kiranya profesimu sebagai tenaga pengajar juga digerakkan oleh belas kasihan. Sebagai pedagang juga, mari kita melakukannya dengan digerakkan oleh belas kasihan juga. Dan apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kiranya tindak tanduk kita, seluruh kehidupan kita digerakkan oleh belas kasihan, bukan yang lain-lain. Di bahini yang manginang, di bagasan sadarion, tahanguluhum ma hatani Tuhan tau. Dan kiranya juga kita digerakkan oleh kasih ketika kita mengetahui bahwa besok adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka seperti yang biasa saya katakan, persiapkan hati dan pikiranmu untuk mengasihi Tuhan, bersekutu dengan dia di tengah-tengah jemaatnya. Tuhan memberkati memanginang. Tadi homa buku di nomor 452 ayat sadah doh ayat dulu. Narong pandang ni boloni imam Tuhan tadesus di dauni na
marsa hiti hisar di bahen Yesus ulini baritai lasni roha boloni sai dipuji roh haki Yesus 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 nahajitna diro haki dibuat Tuhan Yesus atau hamu nado ngaki hato maro tu Yesus ulini baritai lasni roh haboloni sa dipuji roh haki Yesus Yesus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.